Jadi kalau kita punya pohon kelapa dan menurut kita itu adalah bagus ya kita perbanyak. Kalian punya pohon kelapa apapun lah itu pokoknya yang kalian suka, misalnya seperti ini kalau ini kan masih muda, ini lumayan tua. Nah kita akan cari yang paling tuanya untuk kita semai. Jadi begini ya, kalau kita punya pohon satu kelapa, lalu kelapanya itu kita semai, kita tanam lagi, nanti kita punya pohon kelapa banyak, dan kelapa-kelapanya itu nanti kita semain semuanya, maka dari satu pohon pun bisa jadi ribuan pohon. Nah misalnya seperti ini teman-teman ya, dari beberapa pohon kelapa yang ada di sini tentunya kita pilih yang paling tuanya ya, yang paling bawah lah ya. Ini akan saya ambil ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah nih teman-teman, nih saya petik ya. Nah ini mau saya semai seperti apa? Oke, kita ikutin terus, jangan di skip. Nah jadi perbanyakan kelapa itu sebetulnya paling gampang, bisa kita lempar begini jadi, tapi tidak selalu jadi, bisa jadi bisa enggak, 50-50. Contohnya nih ya, ini beberapa ini saya taruh aja, geletakin aja nih, pada jadi ya kan. Ada yang kurang bagus, nggak begitu jadi, misalnya ini tuh karena nggak bagus, belah jadinya kentos, ada kentos di dalam. Ini kentos, ini bisa dimakan. Kalau di tempat kalian namanya apa? Kentos. Oke, lanjut. Mau pakai pot boleh, pakai polybag, planter bag, terserah. Karena harapannya nanti begitu ini jadi begini, begitu ini jadi dipindahin gampang. Kalau ini dipindahin dia stres, karena kan kita harus merusak si akar-akarnya ya kan, sayang. Biar gampang ini, nah itu biasanya ini dilakukan oleh para pedagang bibit. Nah ini kalau ini saya tidak coes di atasnya, jadi nggak dicoes pun jadi. Ini buktinya, nggak pakai coes pun, cuma digeletakin, dijajar-jajar jadi ya. Tapi terus kenapa orang kok suka pada dicoes atasnya? Oke, jadi begini, kalau dicoes atasnya karena kita memberikan tempat dia untuk lebih gampang tumbuhnya. Yang kedua, untuk disiram dia akan lebih bisa menampung air. Kalau ini kan disiram misalnya airnya nggak bisa langsung masuk karena kan langsung kena kulit tebal, kulit luar, dia nggak bisa masuk. Maka agar kulitnya, agar si air itu bisa masuk ke dalam, ini perlu dicoes. Oke, yang umum aja biasanya dicoes. Untuk menentukan di mana sih letak coesannya, kita harus menentukan dudukan kelapa nih. Begini kok kayak nggak nyaman ya, begini kayak nggak nyaman ya. Oh ini kayak nyaman nih berdiri tuh. Nah berarti di kayak begini, der ini kita coes, nanti tumbuhnya tunas lewat sini. Nah coesnya gimana Pak? Pakai golok der bisa. Aduh saya nggak ada golok, pakai geraji bisa. Nah ini lebih gampang lagi geraji ya, bagi yang nggak punya golok. Nah ini gampang juga. Nah ini udah coes, oh kayaknya masih kurang lebar ya, dilebarin aja, tidak harus gimana hingga. Nah yang penting kan terkelupas. Nah maksudnya seperti ini, pertama dia nanti untuk tempat si tumbuhnya tunas. Yang kedua, kalau kita siram airnya masuk, karena di dalamnya kan kokopit, dia menyerap air. Nah karena nanti ini ditanam di tempat lain, maka kita tanam di media. Saya ambilnya planter nih, der. Ya udah, pertama tinggal kasih dudukan tempat ini begini dah, lalu kita tambahin medianya biar dia nggak kemana-mana. Nah seperti ini teman-teman, udah cukup. Terakhir kita siram, udah begitu doang. Nah ini cowakannya ini tidak harus standar banget. Ada yang cowakannya gede, hampir separohnya boleh. Ada yang cowakannya bos, langsung jadi kayak cekung gitu, bagus. Intinya ini terbuka. Kenapa? Karena biar kalau kita siram itu airnya masuk. Nah, jadi kalau pasti jadi atau enggak pasti. Tapi kemungkinan besar banyak jadi, dilempar aja jadi. Dan selama ini begitu banyak jutaan pohon kelapa di Indonesia ya, yang lempar jadi. Kadang-kadang dari atas ada jatuh ke bawah, tumbuh lagi. Ya itu udah biasa seperti itu. Nah, karena kita pengen budidaya ya diantaranya seperti ini. Ini kurang gede cowakannya, tinggal digedein aja. Tapi menurut saya segini pun jadi. Kenapa? Nah ini buktinya nggak diapa-apain juga jadi, nggak dicoak-coakin kan. Selebihnya kita siram bebas mau apa ini saya. Karena di sini jauh dari sumur, saya mau pakai galon aja nggak apa-apa dah. Nih siram aja begini. Yang disiram ininya dulu teman-teman ya. Nah jadi kalau kita siram begini, wah ini banyak lumutnya nih. Bagus karena memang ini air di kebun. Biasa untuk campuran siram. Ya sudah seperti ini aja. Nah cukup di atas dulu kenyang nggak apa-apa. Nah dengan seperti itu maka kita sudah memiliki bibit kelapa. Kita tidak harus beli kelapa ke tukang bibit dan sebagainya. Kita bisa perbanyak kelapa kita sendiri, apapun kelapanya.
Nah, nanti kemudian ketika sudah berapa bulan, karena biasanya beda varietas, beda pertumbuhannya ya. Ada yang 1 bulan keluar, ada yang 2 bulan, bahkan ada loh yang 3 bulan. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, setelah beberapa bulan akan tumbuh menjadi tunas seperti ini. Ini jadinya seperti ini ya. Oke, seperti itu aja ya. Cowas, tanam, insya Allah beberapa bulan kemudian akan menjadi seperti ini. Gampang banget ya. Pokoknya nih, saking gampangnya anak TPQ aja bisa, apalagi kamu. Makasih udah nonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.